Salam kenal dan selamat berjumpa dalam cerita silat bersambung, dengan judul Si Tangan Halilintar, karya Asmaraman S. Koping Ho. Bagian ke-26. Xiao Beng, kau menyesal membujuk Su Hengmu menikah, sehingga sekarang terpaksa kau berpisah darinya. Tanya Aiyin ketika ia melihat pemuda itu, termenung di kepala perahu sehingga pemuda itu lupa bahwa sejak tadi ia yang mendayung perahu itu. Mendengar pertanyaan ini, barulah Xiao Beng seolah terseret kembali ke dunia nyata. Cepat dia berkata, maaf Aiyin. Sini biar aku yang mendayung perahu ini. Biarlah Xiao Beng. Biar aku dulu yang mendayung, nanti kau gantikan kalau aku sudah lelah. Kau duduklah dan tenangkan dulu hatimu, aku tahu betapa berat hatimu harus berpisah dengan Asyong. Kau harus ingat bahwa kini Asyong telah menemukan jodoh, dan rumah tinggal keluarga baik-baik. Bihua amat mencintainya, dan dia juga menyayangi gadis itu. Mereka akan hidup sebagai suami istri yang berbahagia. Tentu keadaannya jauh lebih baik daripada kalau dia selalu mengikutimu sebagai seorang kelana yang tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak mempunyai keluarga. Xiao Beng menarik napas panjang. Kau benar Aiyin. Aku berharap dan bahkan yakin bahwa dia tentu akan hidup berbahagia. Aku juga ikut merasa senang kalau Su Heng hidup bahagia. Tetapi, kau tentu dapat mengerti Aiyin. Hubunganku dengan Su Heng Asyong bukanlah hubungan kakak dan adik seperguruan belaka. Jauh daripada sekedar saudara seperguruan. Sejak aku kecil dan mulai dapat berpikir, dialah orang yang selalu menemaniku. Bahkan, dia yang mengasuhku, mengajak aku bermain, menghiburku kalau aku menangis menggendongku. Kemudian setelah aku mulai belajar silat, dia pula yang selalu menemaniku berlatih. Dia itu seolah segala-galanya bagiku, satu-satunya orang yang paling dekat dengan aku, latihan bersama, makan bersama, tidur bersama. Dan ini terjadi selama hidupku sampai sekarang. Aiyin mengangguk. Aku mengerti, betapa beratnya berpisah dari orang yang paling kau sayang. Tapi aku pernah mendengar ayahku berkata, bahwa kehidupan di dunia ini tidak ada yang abadi. Ada pertemuan dan hidup bersama, pasti akan disusul dengan perpisahan. Karena itu, jangan ada keterikatan karena keterikatan itulah yang mendatangkan rasa sakit kalau harus berpisah. Mendengar ucapan gadis itu, Xiao Beng tersenyum. Lucu rasanya, mendengar gadis ugal-ugalan itu mengucapkan kata-kata yang biasanya diucapkan seorang pendeta, atau setidaknya seorang guru yang sudah tua. Dia pun pernah mendengar ucapan itu dari mendiang Peklin Sanjin. Aiyin, segala macam pelajaran seperti itu amat mudah didengar dan dimengerti, akan tetapi untuk melaksanakannya teramat sukar. Manusia manakah yang mampu membebaskan diri dari keterikatan? Seluruh anggota tubuh kita ini, berikut hati akal pikiran kita, dapat mendatangkan kesenangan, dan justru kesenangan itulah yang melahirkan keterikatan. Tepat sekali Xiao Beng. Memang kesenangan itulah yang menyebabkan adanya keterikatan, dan tidak mungkin manusia selagi hidup di dunia ini, menghindarkan diri dan menolak segala hal yang mendatangkan kesenangan. Pelajaran itu hanya boleh diajarkan kepada orang yang tidak suka hidup lagi atau orang yang hendak mengasingkan dirinya dari dunia ramai untuk menjadi pertapa atau pendeta, tidak hidup sebagai manusia biasa. Aku pun sudah membantah hal ini kepada ayahku, akan tetapi dia hanya menertawakan aku saja. Xiao Beng mengerutkan alisnya mendengar ucapan gadis itu. Kiranya gadis itu belum mengerti benar akan pelajaran yang mendalam tentang kehidupan dan kebijaksanaan yang tadi ditiru dari ayahnya,
hanya dikenal kulitnya saja, tanpa mengenal benar artinya atau isinya. Aiyin, ayahmu benar sekali, dan kau perlu mengetahui apa yang dimaksudkan dengan semua ajaran tentang kebajikan dan kehidupan. Segala macam tentang hidup itu, tentu saja tidak mungkin ditaati secara sempurna, karena hal itu tidak mungkin bagi manusia, selagi dia masih hidup di dunia ini. Akan tetapi pelajaran itu sedikitnya membuat kita mengerti akan sebab akibat, mengerti pula dengan jelas apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang patut kita lakukan, dan apa yang semestinya tidak kita lakukan. Pengertian ini, yang membedakan kita dari makhluk lain, membedakan kita dari binatang. Kita mengerti bahwa duka akibat perpisahan itu, timbul karena adanya keterikatan, yang lahir pula dari kesenangan. Akan tetapi, pengertian tentang timbulnya duka karena kesenangan itu, sedikitnya membuat kita sadar, sehingga tidak terlalu larut, atau tidak sampai mabuk dalam kesenangan. Membuat kita waspada sehingga andai kata ada keterikatan pun tidaklah terlalu kuat. Aiyin tertawa. Hehehe, aku melihat kau pun sudah dapat tersenyum. Itu tandanya bahwa kedukaanmu karena harus berpisah dari orang yang kau kasihi itu tidaklah terlalu mendalam. Aku sendiri tidak mungkin bebas dari senang susah, gembira sedih, puas kecewa, cinta benci dan sebagainya, karena aku masih hanyut oleh perasaanku, dan aku belum mau menjadi pertapa atau pendeta. Xiao Beng tersenyum. Senang hatinya berbicara dengan gadis ini, yang ternyata selain lihai ilmu silatnya, pemberani, gagah, cerdik dan ditambah lagi jujur mengakui kelemahannya, dan agaknya dapat mengerti percakapan mengenai kehidupan. Biar seorang pertapa atau pendeta sekalipun, selagi masih hidup, mereka tidak mungkin terbebas sama sekali dari kesenangan. Mata mereka masih suka memandang apa yang menyenangkan, juga telinga mereka suka mendengarkan suara yang menyenangkan, hidung mereka suka mencium bau yang menyenangkan, dan segala anggota tubuh mereka suka akan sesuatu yang menyenangkan. Ini sudah merupakan sesuatu yang alami, yang terbawa sejak lahir. Biarpun mereka itu sudah lebih kuat dari orang biasa, yang mengalami kesenangan tanpa kesan mendalam, namun tetap saja, mereka masih dapat terpengaruh segala hal yang menyenangkan. Bahkan tujuan dan harapan mereka, juga ingin mencapai hasil yang menyenangkan bagi mereka, walaupun hasil itu, tidak sama dengan kesenangan lahir bagi manusia biasa. Akan tetapi, Xiao Beng, aku menjadi bingung. Bukankah para pertapa dan pendeta itu, sudah tidak lagi memperdulikan kesenangan duniawi, dan hanya mengharapkan surga atau nirwana, atau yang disebut mencapai dan bersatu kembali dengan sang sumber atau Tuhan? Benar, Aiyin. Tapi kalau mereka mau bicara sejujurnya, apa yang dinamakan surga atau nirwana, atau persatuan dengan Tian, itu pun merupakan hal yang mereka anggap menyenangkan. Kesenangan yang terselubung kehalusan, seolah berbeda dengan kesenangan badani atau duniawi. Mereka katakan keindahan, kedamaian, ketentraman dan sebagainya. Akan tetapi bukankah semua itu juga menyenangkan? Kembali kepada rasa senang juga, dan di mana ada rasa senang, di situ pasti ada rasa keterikatan tadi, hanya kadarnya saja yang berbeda, tebal dan tipis. Wah, aku jadi pusing Xiao Beng. Kau bicara seperti kakek-kakek dan aku yang mendengarkan dan memikirkan, merasa seperti nenek-nenek. Otakku menjadi pusing, kata Aiyin sambil tertawa. Cantiknya gadis itu kalau tertawa. Sudahlah, Aiyin tidak perlu berpusing-pusing memikirkan tentang filsafat. Filsafat itu, hanya permainan kata-kata tingkat tinggi. Kembali saja kepada keadaan kita sendiri. Kita ini hidup ada yang menghidupkan, mati ada yang mematikan. Segala macam perasaan ini pun, bukan buatan kita, melainkan ada yang memberi kepada kita. Kita berhak mempergunakan semua bagian tubuh, dan hati akal pikiran kita, asal saja tidak menyimpang dari kebenaran. Nah, sulit lagi, kebenaran itu apa dan bagaimana?
Bukan lagi kebenaran kalau diperebutkan atau diperdebatkan. Kebenaran sudah diajarkan oleh semua agama. Kebenaran sudah diajarkan oleh semua orang tua dan guru yang tidak sesat. Kebenaran sudah dikenal oleh setiap manusia di bagian dunia masing-masing, sejak dia mampu mengerti kata-kata. Semua orang yang melakukan kejahatan di dunia ini, tahu bahwa perbuatan mereka itu tidak benar. Jadi kebenaran tidak perlu diperbincangkan lagi. Pendeknya kebenaran itu membangun, memelihara, tidak merusak. Kebenaran itu juga dapat dinamakan kasih. Ya sudahlah, kalau kau lanjutkan, aku bisa jatuh pulas karena otakku lelah memikirkan itu semua. Sekarang, kau hendak langsung ke kota raja kah? Tidak Aileen, aku ingin pergi ke kota Kengkoangbolu, yang letaknya tidak jauh dari kota raja. Aku ingin mencari dan mengunjungi makam ayah kandungku. Aku senang dapat melakukan perjalanan ini Xiao Beng. Aku juga ingin sekali melihat kota raja, yang kabarnya amat ramai dan indah. Kau juga belum pernah ke sana? Belum. Ketika aku meninggalkan ayah di pegunungan Bengsan, aku langsung saja mencari Susiok Chanok di lembah Sungai Huangho. Xiao Beng, kau belum pernah cerita tentang mendiang orang tuamu. Ceritakanlah Xiao Beng, aku ingin sekali mengetahui segala tentang dirimu. Xiao Beng menghela napas panjang. Sudah kukatakan bahwa sejak aku terlahir, dan tak pernah mengenal ayah ibuku. Aku hanya mengetahui tentang mereka dari ayah angkatku, Lam Leong Maciok. Ceritanya tentang ayah dan ibuku, amat menyedihkan Aileen. Nah, bukankah orang bijaksana, tidak boleh terlalu terpengaruh, kesenangan dan kesusahan? Ceritakanlah Xiao Beng. Biar aku yang mendayung terus, dan kau yang bercerita. Jangan seperti ayahku. Kenapa ayahmu pendiam dan pelit sekali? Kalau diminta bercerita tentang mendiang ibuku, tentang masa mudanya dan sebagainya. Karena pelit bercerita itulah, aku sampai tidak menduga sama sekali, bahwa Susiok Chanok ternyata seorang yang jahat. Nah, berceritalah tentang ayah ibumu. Di waktu mudanya, ayah bernama Lau Heng San dan sejak muda dia bertindak sebagai seorang pendekar, menolong siapa saja tanpa membedakan orang, karena dia tidak terpengaruh oleh gerakan para pendekar yang berjuang menentang pemerintah kerajaan Manchu. Siapa saja yang perlu ditolong, dia tolong, dan siapa saja yang melakukan kejahatan, dia tentang. Wah, itu benar sekali. Aku pun dalam 2-3 bulan ini sering menentang Susiok, kalau dia merampok rombongan orang Manchu, dan hendak membunuh mereka yang tidak berdosa. Karena sama sekali tidak tahu akan perjuangan menentang kerajaan Manchu, ayah terbujuk seorang pembesar Manchu, yang diserang gerombolan. Pembesar Manchu itu memakai nama pribumi Tio Chigan, padahal sebenarnya dia seorang pangeran kerajaan Manchu. Panglima Tio bersikap baik kepada ayah, dan memberi kedudukan sebagai seorang perwira, bahkan ayah diambil sebagai mantu, dinikahkan dengan putri tiri Tio Chiangkun atau pangeran Manchu itu. Kemudian ayah mendapat tugas untuk membasmi gerombolan-gerombolan penjahat, yang sebetulnya adalah para pejuang yang menentang kerajaan Manchu. Ayah tidak tahu akan hal itu, sehingga banyak pendekar yang tewas di tangannya. Xiao Beng berhenti dan menghela napas, menyesal dan kasihan kepada ayah, yang tidak pernah dilihatnya itu. Ayahmu tidak bersalah. Pangeran Manchu itulah yang jahat. Maaf, bukankah mendiang ibumu itu putri dari pangeran itu? Ya, akan tetapi hanya anak tiri. Kakekku bermargabu dan sudah meninggal dalam perjuangan ketika tentara Manchu menyerbu ke selatan. Nenekku, Nyonya Bu, menjadi istri Tio Chiangkun dan membawa seorang anak, yaitu ibuku yang bernama Bu Kui Siang. Ketika ibuku mengandung aku, ayahku bertemu kembali dengan gurunya, dan baru menyadari bahwa dia telah tertipu, dan membunuh banyak pendekar patriot yang berjuang menentang pemerintah penjajah Manchu.
Ayah menjadi marah sekali, lalu memberontak. Terjadilah pertempuran hebat, dan ayahku dikeroyok para jagoan Tio Chiang Kun itu. Akhirnya, ayah dapat membunuh Tio Chiang Kun, akan tetapi dia juga tewas. Ah, sungguh sayang. Dan bagaimana dengan ibumu? Ah, ketika aku ingat akan cerita ayah angkatku tentang ibu kandungku, aku menjadi sedih sekali Aiyin. Ketika ayah kandungku memberontak, sehingga terjadi perkelahian hebat, ayahku dibantu oleh para pendekar pejuang, termasuk Lang Liong Maciok. Ibuku melarikan diri, ditolong ayah angkatku itu. Ketika ibu diajak lari oleh Lang Liong Maciok, ia dalam keadaan hamil. Mereka berdua melakukan perjalanan ke Taisan. Perjalanan itu amat jauh dan ibu dalam keadaan mengandung, sehingga perjalanan lambat sekali. Berbulan-bulan mereka melakukan perjalanan. Sebelum tiba di Taisan, mereka melihat pengantin baru diculik gerombolan penjahat. Pengantin prianya, putra seorang pejabat Manchu, dan yang wanita, seorang wanita Han. Lang Liong Maciok menolong mereka lalu melanjutkan perjalanan. Ketika itu, kandungan ibuku sudah 9 bulan. Kemudian muncul Tuat Beng Siang Kiam Chan Ok dan anak buahnya menghadang, dan menuduh ayah angkatku sebagai pengkhianat, dan membela orang Manchu. Mereka bertanding dan Chan Ok melarikan diri. Kiranya sejak mudanya Susiok Chan Ok sudah menjadi kepala gerombolan penjahat. Kata Aiyin penasaran dan ia merasa malu, mempunyai paman guru seperti itu. Chan Ok dan anak buahnya dapat diusir, tetapi ibuku diculik 2 orang anak buah Chan Ok. Lang Liong Maciok melakukan pengejaran, dan berhasil membunuh 2 orang penculik dan menyelamatkan ibu. Perjalanan dilanjutkan, dan sudah tiba saatnya, ibu melahirkan. Di sebuah dusun, ibu ditolong seorang bidan. Akan tetapi, ketika ibu sedang berjuang hendak melahirkan aku, muncul Chan Ok yang dibantu oleh Hui Kiam Lo mau menyerang. Wah, memalukan sekali. Susiok dan Sukong jahat sekali, teriak Aiyin. Lalu bagaimana, Xiao Beng? Lang Liong Maciok melawan mati-matian di luar kamar, sedangkan di dalam kamar, dibantu bidan yang ketakutan, ibu kandungku juga berjuang mati-matian. Tubuhnya yang lemah karena perjalanan jauh dan kedukaan, membuat kelahiranku itu sukar sekali. Akhirnya ayah angkatku berhasil mengusir Chan Ok dan Hui Kiam Lomo, akan tetapi pada saat dia bertanding itu, ibuku telah melahirkan aku. Aku dilahirkan selamat, akan tetapi ibuku. Suara Xiao Beng tersendat. Ibumu bagaimana? Bagaimana Xiao Beng? Aiyin memegang lengan Xiao Beng dengan kuat, sehingga dia lupa mengemudikan perahu dengan dayung, sehingga perahu melintang. Ibu meninggal dunia. Keparat, busuk sekali mereka. Aku akan melaporkan kepada ayah tentang kejahatan Chan Ok, teriak Aiyin marah. Akan tetapi melihat perahu melintang, ia lalu menggerakkan dayungnya, sehingga perahu itu meluncur kembali. Xiao Beng, kenapa kau tidak membunuh Chan Ok ketika mendapat kesempatan bertanding dengan dia? Xiao Beng menggeleng kepalanya. Tidak Aiyin. Suhu Pekin Sanjin, juga ayah angkatku melarangku, melakukan pembunuhan dengan semena-mena. Biarpun Chan Ok menyerang ayah angkatku, namun dia menyerang dengan tuduhan bahwa Maciok menjadi pengkhianat. Dia tidak langsung membunuh ibuku, walaupun mungkin penyerangan itu yang menyebabkan ibuku mati ketika melahirkan. Aku tidak setuju dengan pendapat itu. Kalau aku menjadi kau, tentu sudah kubunuh Chan Ok itu. Lalu bagaimana ceritamu selanjutnya Xiao Beng? Sejak lahir aku dipelihara oleh ayah angkatku itu. Dapat kau bayangkan betapa sukarnya bagi seorang laki-laki untuk merawat dan memelihara seorang bayi yang baru lahir, padahal dia sedang melakukan perjalanan ke Taisan. Setelah dia tiba di Taisan, ayah angkatku itu tinggal di sana, dan memelihara aku sampai aku berusia 10 tahun, baru aku diserahkan kepada suhu Pekin Sanjin untuk dilatih lebih lanjut.
Dan sejak kecil aku selalu ditemani Su Heng Asyong yang baik dan setia. Demikianlah riwayatku Aiyin, sampai aku dan Su Heng disuruh turun gunung. Wah, sungguh amat bijaksana Lam Liong Maciok. Akan tetapi kau belum bercerita tentang nenekmu, Nyonya Bu yang menjadi istri Pangeran Manchu itu. Bagaimana dengan dirinya? Entah, ayah angkatku tidak tahu tentang nenekku. Karena itu, di Kengkoan nanti, aku akan mencari keterangan tentang nenekku itu. Sebuah pertanyaan lagi Xiao Beng. Akan tetapi janji dulu, kau tidak akan marah oleh pertanyaanku ini. Xiao Beng tersenyum. Bagaimana mungkin dia bisa marah terhadap gadis yang lincah, jujur dan terbuka ini? Aku tidak akan marah. Bertanyalah Aiyin. Gadis itu memandang ke arah lengan kiri Xiao Beng yang buntung. Apa yang terjadi dengan lengan kirimu? Aku tidak percaya kalau lengan kirimu buntung sejak kau lahir. Xiao Beng menghela napas panjang. Dia sudah khawatir akan ditanya tentang lengan kirinya yang buntung. Kepada orang lain, mungkin dia tak akan menceritakan tentang ini, akan tetapi dia merasa bahwa terhadap Aiyin, dia tak dapat merahasiakannya. Kalau dia tidak mau menceritakan, tentu Aiyin akan menganggap dia tak percaya kepadanya. Padahal, gadis itu juga sudah bercerita tentang dirinya tanpa ada yang dirahasiakan, bahkan mengaku terus terang, bahwa Chan Ok yang jahat itu adalah paman gurunya. Ini semua terjadi karena kesalahpahaman belaka Aiyin. Aku pernah menolong seorang wanita Manchu, dan hal ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap para pejuang. Bahkan ayah angkatku, Lam Liong Maciok sendiri terkena hasutan itu, dan percaya bahwa aku berkhianat. Aku diserang dan ketika menangkis bacokan pedang, lengan kiriku buntung. Apa? Aiyin membelalakkan matanya. Ayah angkatmu Lam Liong Maciok itu, yang aku kagumi karena kebijaksanaannya, dia sendiri yang membuntungi lengan kirimu. Xiao Beng menggeleng kepalanya dan menghela napas panjang. Kalau dia teringat akan peristiwa itu, bukan dibuntungi lengannya yang menyakitkan hatinya, melainkan sikap Lam Liong Maciok yang membencinya, karena ayah angkatnya itu percaya akan tuduhan yang dilontarkan kepadanya oleh Song Chun. Bukan karena ayah angkatku yang membuntungi Aiyin, orang lain yang melakukannya. Akan tetapi aku merasa sedih sekali, bukan karena buntungnya lengan kiriku, melainkan karena ayah angkatku juga percaya bahwa aku telah berkhianat dan menjadi pembela orang Manchu. Wanita Manchu yang kau tolong itu, mengapa kau menolongnya? Apa yang terjadi dengannya? Ia hendak dibunuh tanpa dosa, maka aku mencegah pembunuhan itu. Xiao Beng tidak mau menceritakan tentang perkosaan terhadap putri Mayani itu. Dua orang pendekar Song, orang pertama dan kedua dari Cheongyang Motai Hiap telah diserbu pasukan Manchu dan terbunuh. Wanita Manchu itu dituduh menjadi penggerak dari penyerbuan itu, padahal bukan dia. Para pendekar pejuang menangkapnya dan hendak dibunuh. Aku yang tahu betul bahwa dia bukan penggerak penyerbuan, lalu menolongnya. Akibatnya aku dituduh pengkhianat. Gadis itu mengangguk-angguk, sampai lama mereka tidak bicara. Aiyin termenung dan alisnya berkerut. Xiao Beng. Pemuda itu terkejut karena dia pun sedang melamun, ketika gadis itu memanggilnya secara tiba-tiba. Ada apa Aiyin? Wanita Manchu itu, sudah tuakah ia atau masih muda? Masih muda, seorang gadis sebaya denganmu. Cantik. Ya, sama denganmu. Sepasang alis yang hitam kecil melengkung itu, berkerut dan sepasang mata itu, mengamati wajah Xiao Beng penuh selidik. Cantik tidak, tanyaku tadi. Cantik sekali, kata Xiao Beng jujur. Wajah Aiyin berubah kemerahan. Hatinya merasa senang, akan tetapi juga iri. Senang karena gadis itu cantik sekali dan sama dengannya,
berarti pemuda itu juga mengatakan bahwa ia cantik sekali. Dan ia pun iri mendengar Xiao Beng memuji gadis mancu itu, dan menolongnya dengan pengorbanan lengan kirinya, sebagai akibat pertolongan itu. Siapa namanya? Nama siapa? Nama gadis mancu itu tentu saja. Oh, namanya Puteri Mayani. Puteri. Ya, dia puteri seorang pangeran Manchu, ibunya wanita Han. Mayani. Aiyin, mengapa kau tertarik tentang Puteri Mayani? Aku ingin melihat seperti apa gadis Manchu itu, sehingga kau rela mengorbankan lengan kirimu untuknya. Aku tidak mengorbankan lenganku untuknya. Aku hanya menolongnya karena ia hendak dibunuh Song Chun. Xiao Beng tiba-tiba menahan bicaranya karena dia tidak ingin bicara tentang peristiwa itu. Song Chun, siapa dia? Dia itu putra pendekar kedua dari Cheongyang Ngotai Hiap, yang terbunuh oleh pasukan Manchu. Karena menuduh Puteri Mayani sebagai penggerak penyerbuan itu, maka untuk membalas dendam kematian ayahnya dia hendak membunuh gadis itu. Aiyin mengangguk-angguk, dan kau mencegah pembunuhan itu, maka kau lalu dianggap sebagai pengkhianat dan pembela gadis Manchu. Sudahlah Aiyin, tak ada gunanya kita membicarakan lagi soal itu, yang sudah terjadi lebih dari setahun yang lalu. Aku tidak ingin lagi mengenang peristiwa yang pahit itu. Melihat Aiyin masih mengerutkan alis seperti orang berpikir, dia berkata, mari ku gantikan mendayung. Tanpa menjawab, Aiyin menyerahkan dayung dan mereka bertukar tempat. Xiao Beng duduk di tengah mendayung, atau lebih tepatnya mengemudikan perahu karena perahu itu meluncur terbawa arus sungai yang mulai kuat, dan Aiyin duduk di depannya. Gadis itu duduk membelakanginya, seperti menikmati pemandangan yang cukup indah di sepanjang sungai. Setelah lama bersunyi diri, tiba-tiba Aiyin tanpa menoleh bertanya, Xiao Beng, kau ingin pergi ke kota raja untuk menemui Puteri Mayani? Tidak, sudah kukatakan, aku ingin melihat-lihat kota raja. Aiyin diam sampai lama. Akan tetapi akhirnya kegembiraannya muncul kembali, dan ia bersikap lincah dan ramah kepada Xiao Beng sehingga pemuda itu bersambung ke bagian berikutnya, pada penayangan selanjutnya. Jangan lupa untuk mengklik subscribe, tinggalkan komentar, like dan share, agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Sampai berjumpa kembali pada episode berikutnya.